puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Sudah setengah tahun 2021 kita sudah berhasil lewati bersama-sama. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, tetapi dengan Roh Allah semata-mata. PPKM darurat sudah diberlakukan. Setiap kita tidak bisa beraktivitas normal kembali. Ini bukan musibah, ini adalah berkah. Karena tujuannya semata-mata hanyalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan mengeluh, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap pandang salib. Walaupun saya mengerti, setiap kita mungkin takut, setiap kita mungkin bingung bagaimana kita bisa mencari nafkah, bagaimana kita bisa beraktivitas. Saya mengerti ada beberapa sahabat yang semula kuat, saudara-saudara, semula masih bisa mengucap syukur, masih bisa bertanding dalam kehidupan, tetapi ketika pengumuman dikeluarkan dan untuk sekian kalinya kita harus lockdown bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, beberapa sahabat saya yang semula nampak kuat sudah mulai menangis karena mereka sepertinya putus asa. Nah, buat saudara-saudara yang hari ini nampaknya putus asa, saya cuma mau bilang, sobat, saya tahu hari-hari ini terasa berat, saya tahu ini terasa melelahkan untuk kita semua, tetapi tetap semangat ya, tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berserah. Asal kita masih hidup, asal kita masih bernafas, itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengucap syukur. Caranya gimana, Pak? Caranya yang saya lakukan, yang saudara bisa lakukan, tetap pandang salib, tetap pandang salib, tetap pandang salib. Selagi mata kita fokus pada Yesus, maka masalah boleh datang silih berganti, badai boleh mengempas ke sana kemari, tetapi asal Yesus ada di perahu hidup kita, maka kita pasti selamat sampai di seberang. Takkan dibiarkannya pencobaan ini melebihi kekuatan kita. Biarlah sekalipun kita merasa lemah, Pak saya lemah, tidak apa-apa, Pak saya tidak kuat, tidak apa-apa. Biarlah dalam kelemahan kita nyata bahwa yang jalan adalah, yang bekerja adalah, yang memampukan adalah kekuatan Tuhan Yesus semata-mata. Mari kita satukan hati sebelum saudara akan dengar satu kekuatan sekali lagi dari salib Yesus, dari kuasa kematian kebangkitan Yesus, dari kuasa firman Tuhan. Dan kita akan bersatu hati memecahkan roti, minum anggur sama-sama untuk bersatu dalam kuasa perlindungan, penebusan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati untuk sekali lagi mendatangi hadirat Tuhan dengan korban syukur, dengan nyanyian pengharapan, dengan nyanyian iman, dengan nyanyian pengagungan. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari kita besarkan Tuhan lewat nyanyian syukur kita. Jangan besarkan masalah kita. Mari kita katakan kepada masalah, hei Allahku besar. Jangan katakan kepada Allah betapa besarnya masalah kita. Sebab Allah ketika kita megahkan, ketika kita besarkan, maka masalah yang terlihat besar menjadi kecil, dan hidup yang terasa berat menjadi ringan. Bukan karena kita jalan sendiri, tetapi karena ada Allah di sisi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan melindungi setiap pemirsa Roti Hidup, seluruh jemaat GB Living Bread, setiap pemirsa juga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, di setiap kota-kota, di setiap pulau-pulau. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan bahwa sampai sejauh ini Ebenezer, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan melindungi kami semua. Sungguh nyata berkat kuasa penebusan perlindungan Tuhan. Dan betul-betul kami mau berkata, Tuhan Yesus, cuma Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami mau jadi warga negara yang baik. Kami tidak mau marah terhadap pemerintah. Apa yang mereka lakukan baik buat kami. Kami mau tinggal diam. Dalam hati kami mungkin bertanya-tanya, dalam hati kami mungkin bingung, tetapi dalam iman kami menatap salib dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menolong kami. Habis gelap pasti terang. Kami memilih untuk menunggu Tuhan. Kami memilih untuk tidak takut. Kami memilih untuk tunggu Tuhan sampai tangan Tuhan terulur, sampai Tuhan mengangkat kami, sampai kegelapan ini disibakan, sampai kami mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kami akan tetap memuji, kami akan tetap menyanyi, kami akan tetap menyembah dan memperkatakan bukan ketakutan kami, bukan kekhawatiran kami, tetapi iman percaya kami pada Tuhan Yesus Allah kami yang besar. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan,
selamanya. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama dengan kami yang di rumah katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita buka tangan kita, katakan sama Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini yang kami mau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sungguh Tuhan, Cinta Yesus selamanya. meskipun badai datang, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara-saudara saja yang di rumah katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau. Ya, sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Amin. Katakan, meskipun badai silih berganti. Oh, Tuhan dengar perkataanmu, saudara. Mari dengan iman yang teguh katakan, ku tetap Cinta Yesus selamanya. selamanya. Bersama-sama dengan kami di sini kita katakan, ya Aba, Bapa, ini aku Tuhan, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Buka tangan kita dua-dua katakan, ya Aba, Bapa, ya Tuhan, ini aku ini kami anak-anakmu Tuhan. layakkan. Biar penderitaan kesulitan hidup membuat kami makin layak, makin kudus di hadapan-Mu, menang atas segala belenggu dosa. Oh Aba, ini kami anak-anakmu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ya Aba, oh, Ini aku anakmu, layakkanlah oh Tuhan Yesus, hidupku. terima kasih Kau menjadikan kami layak, Ya Kau Aba, menguduskan kami, Bapa, Kau melepaskan kami dari segala belenggu dosa. anakmu, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah
kami pakailah sesuai dengan Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Oh, baik kami yang di sini dan yang di rumah-rumah Tuhan. Jadi Kami bersyukur, kami jadi biji mata Tuhan. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah ku ini, Tuhan? Sehingga kami diadopsi jadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Setiap kami orang-orang berdosa, orang-orang gak layak, jadi biji matanya Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami memecahkan roti dan minum anggur, address kebingungan yang dialami oleh anak-anak-Mu hari ini, baik mereka yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum, Tuhan Yesus. Baik semua jemaat GB Living Bread maupun yang di luar jemaat kami, Tuhan Yesus, hari ini biar kuasa firman-Mu sekali lagi mengadres dan menghancurkan ketakutan yang sedang mencoba berkeriak masuk ke dalam selimut hati kami, mencoba mengganggu kami sekali lagi. Sekalipun PPKM darurat boleh diberlakukan, tetapi dalam Tuhan kami memilih untuk tinggal tenang, karena kami percaya habis gelap pasti terbit terang. Terima kasih Tuhan Yesus, biar iman kami bangkit, biar roti dan anggur yang kami pecahkan mendatangkan berkat dan bukan kutuk buat setiap kami, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Mari buka Alkitab kita, saudara-saudara. Ini mungkin tidak biasa, tetapi saya akan tunda dulu untuk melanjutkan pengajaran tentang rest. Ini yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan kepada saudara memasuki bulan ke-6, mengakhiri bulan ke-6 masuk ke bulan ke-7 dari tahun 2021, tahun yang berat, tahun yang penuh tanda tanya, tahun yang membingungkan. Tetapi di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketakutan yang juga banyak dialami, bukan cuma saudara, banyak dialami oleh manusia, bahkan oleh orang Kristen di seluruh abad zaman dan bangsa, bahkan oleh para rasul-rasul sendiri, para murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka bukan orang-orang sakti, mereka bukan orang-orang super, mereka orang-orang biasa, sama seperti saudara dan saya, yang punya kebutuhan hidup, yang punya tanggung jawab hidup, yang punya pekerjaan, yang punya karir yang harus dituntaskan. Sebagian besar mereka adalah nelayan, dan tentu mereka harus bingung ketika kegelapan melanda, ketika tanda tanya melanda, ketika ketidakpastian melanda. Semua orang pasti bingung. Tidak ada di antara kita yang tahu semuanya, sebab kita bukan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya merasa keadaan kita, keadaan Bapak Ibu Saudara termasuk saya, kita merasa kebingungan seperti ketika murid-murid ditinggal Yesus mati. Mungkin ini aneh, saudara, karena ini bukan Jumat Agung, ini bukan Paskah, tetapi saya mau bahas itu. Yuk kita revert back, kita pandang sekali lagi, kita lihat ke belakang sekali lagi akan peristiwa yang maha dahsyat itu, peristiwa persiapan menjelang kematian Yesus sampai akhirnya Yesus betul-betul bangkit. Murid-murid begitu gegap gempita, saudara-saudara, ketika mereka masuk ke Yerusalem.
bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat bahwa terjadi perdebatan di antara murid-murid siapa yang paling besar, karena mungkin mereka beranggapan inilah saatnya Yesus akan menjadi raja, mengusir penjajahan Romawi, semua ekonomi kita akan beres, semua masalah negara kita akan beres, kita akan senang lagi, kita akan hidup sejahtera lagi. Bahkan mungkin beberapa mereka berpikir, sudah saatnya saya masuk dalam zona aman, zona nyaman, menikmati kenyamanan bersama paduka Yesus Kristus yang mulia. Dan ketika Yesus masuk Yerusalem, mereka semua bersama-sama seluruh penduduk Yerusalem berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Mereka begitu senang, mereka begitu sukacita, sampai kenyataan menerpa mereka ketika Yesus mati dan mereka ditinggal seorang diri. Hari Jumat itu, ketika Yesus disalib, adalah Jumat yang sangat membingungkan. Sekalipun ini bukan Jumat Agung, tapi ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk disampaikan. Mereka tertegun, mereka seperti tertusuk dada mereka oleh sebuah realita yang mengagetkan mereka semua, mengguncangkan dunia mereka semua, mematahkan semua harapan mereka, menghancurkan, membuayakan semua impian mereka. Yesus mati disalib. Hari Jumat menjadi hari yang paling mengerikan, dan hari Sabtunya menjadi hari yang paling membingungkan. Mungkin itu yang saudara-saudara dan saya rasa hari-hari ini. Hari ini terasa seperti hari Sabtu sesudah hari Jumat penyaliban Yesus. Kita menjadi bingung. Murid-murid menjadi bingung, apa yang terjadi dengan kami? Bagaimana kami melanjutkan hidup kami besok? Kami adalah residivis dari seorang master, dari seorang guru, dari seorang junjungan. Harapan yang kepadanya kami taruh semua pengharapan kami, yang sekarang sudah meninggalkan kami karena dipermalukan, ditelanjangi, dihukum mati, dihukum gantung di depan mata semua orang yang mentertawakan kami. Lantas bagaimana kami besok? Semua harapan mereka, semua impian mereka buyar, porak-poranda. Mungkin itu yang saudara rasa ketika PPKM darurat diberlakukan sekali lagi. Anda sudah memiliki beberapa program, memiliki beberapa plan, termasuk beberapa sahabat saya berkata, hancur, buyar semua plan saya, buyar semua rencana saya, buyar semua rancangan yang sedang saya kerjakan, buyar. Dan akhirnya dia harus terjerembab dalam duka, dalam air mata. Dan saudara seperti begini, melihat anak kecil nangis itu mungkin kita sudah biasa. Tetapi buat saya bahkan sekalipun, melihat orang dewasa menangis, melihat pria dewasa menangis, itu sesuatu yang memilukan ya saudara ya. Karena hidup itu berat. Hidup ini memang terasa berat, dan hari-hari ini memang terasa berat. Itu yang dirasakan oleh murid-murid pasti saudara. Nyawa terancam, harapan lenyap, satu-satunya orang yang kepadanya mereka percaya sanggup menolong, sanggup membebaskan mereka dari segala ancaman. Mereka sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus mengusir setan, Yesus mengubah air jadi anggur. Wah, semua yang mustahil, yang ajaib, yang supranatural sudah mereka saksikan. Dan mereka betul-betul merasa secure ketika Yesus berjalan depan mereka. Tetapi sekarang Yesusnya diambil dari mereka, Yesus tidak ada. Kegelapan melanda, bukan hanya langit, tetapi hati mereka. Dan itu yang mereka rasa. Mari kita buka sama-sama saudara Matius 17. Matius 17. Saya baca dua ayat untuk saudara-saudara ya. Matius 17 ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini respon murid-murid, dan mungkin ini yang kita rasa. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Pak Asaf, kenapa Anda mengupas ayat ini? Bukankah ini nggak nyambung dengan peristiwa yang kita alami? Sangat nyambung, saudara-saudara. Karena hari itu, untuk kesekian kalinya, untuk kedua kalinya, Lembaga Alkitab Indonesia di perikop ini memberikan judul pemberitahuan kedua tentang kematian Yesus. Jadi ini bukan pertama kali Yesus cerita dia akan mati, ini kedua kali. Dan respon murid-murid hari itu berbeda dengan respon pertama mereka ketika Yesus pertama kali memberitahukan rencana kematiannya pada pasal 16. Ketika pertama kali diberitahukan, murid-murid marah, dan Simon Petrus langsung menegur Yesus dengan gagah berani. Dia pikir, saya akan dianggap sebagai murid kesayangan nih, saking semangatnya bela guru saya. Dan dia berkata, Guru, sekiranya mungkin itu tidak akan terjadi padamu. Kiranya Allah menghalaukan itu terjadi daripadamu.
Sebaliknya respon Yesus malah terbalik. Yesus marah sekali. Yesus menghardik Petrus. Kamu cuma dipikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang direncanakan Allah. Itu respon pertama mereka. Tetapi respon kedua mereka adalah ayat 23 mencatat setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan dibunuh, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dengan kata lain, saya mau bilang sama saudara bahwa untuk kedua kalinya Yesus sampaikan bahwa dia akan mati. Untuk kedua kalinya Yesus sampaikan bahwa dia akan ditangkap, dia akan diserahkan kepada tangan manusia, tangan penguasa, tangan penjajah, dan dia akan dibunuh. Untuk kedua kalinya itu pula murid-murid mendengar, dan akhirnya mereka sudah berdamai dengan realita yang akan mereka hadapi. Bahwa guru mereka, junjungan mereka akan ditangkap dan dibunuh, bahwa gelap akan melanda, bahwa inilah jalan yang Yesus sudah tetapkan untuk dilalui oleh mereka. Dan bukan hanya secara eksklusif untuk orang Kristen di mana kita diajar Tuhan untuk memilih jalan salib, jalan yang sempit dan sepi dan penuh tantangan. Tetapi secara umum hari ini secara global semua orang mengalami jalan hidup terasa begitu sukar, sempit, sepi dan gelap. Dan realita itu membuat kita sedih, dan itu normal, dan itu sah-sah saja, dan itu tidak salah. Anda tidak sedang berdosa kalau Anda sedih. Anda tidak sedang berdosa. Dan berdamai dengan realita keadaan hidup. Murid-murid berdamai dengan realita masa depan yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Ketika kita juga berdamai dengan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Kita berdamai dengan duka cita, dengan problem-problem yang ada dalam hidup, maka itu membuat kita menjadi lebih, bukan rentan, sebaliknya menjadi lebih durable, menjadi lebih tangguh, karena ya, hidup itu memang begitu. Anda akan berkata pada dirimu, ya hidup memang seperti ini, ya hidup memang keras. Dalam kata-kata yang sering diucapkan oleh salah seorang sahabat saya, dari sebuah kutipan pembatas Alkitab yang dia baca sejak dia masih sekolah minggu, dia selalu bilang ini, life is hard, but God is good. Hidup memang susah, tetapi Allah itu baik. God is good, jangan lupa itu. Karena sepertinya, ketika ayat 23 berkata, murid-murid sedih, sepertinya mereka lupa bahwa Yesus tidak cuma menyampaikan bahwa dia akan mati. Betul ada 3 poin yang Yesus sampaikan. Betul ada 3 poin yang Yesus ceritakan. Bahwa pertama dia akan ditangkap, diserahkan ke tangan manusia. Anda bayangkan, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta semua manusia, diserahkan ke dalam tangan-tangan manusia jahat, manusia durhaka yang dia ciptakan sendiri dengan firman-Nya, dengan kalimat-Nya, dengan perkataannya. Menangkap dia, mengolok-olok dia, menelanjangi dia, mempermalukan dia, meludahi dia, bahkan memukul dia dan memecut dia dan mencambuk dia. Itu sebabnya setiap kali orang Kristen masuk dalam perjamuan kudus seperti yang akan kita lakukan hari ini, kita tidak pernah anggap itu sepi. Kita tidak pernah anggap ini sebagai peristiwa remeh. Ini peristiwa, maaf ya, saya terpaksa pakai kata-kata ini. Ini peristiwa gila. Peristiwa gila, peristiwa maha dahsyat di mana pencipta langit dan bumi diolok-olok, dipermalukan, disiksa, dipermalukan, supaya saya dan saudara yang harusnya dipermalukan karena dosa kita, kenajisan kita, segala dosa yang kita sembunyikan, bisa dipermuliakan. Setiap kali Anda memecahkan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, ingat itu. Ada harga yang teramat mahal, yang sebetulnya Yesus tidak perlu lakukan, Yesus tidak perlu bayar, tetapi Yesus mau. Karena Allah begitu cinta akan kita, Allah begitu cinta akan dunia ini, sehingga itu terjadi. Tapi itu bukan akhir dari cerita ini. Itu baru hal pertama. Hal yang kedua, memang Yesus katakan juga, dia akan dibunuh, mereka akan membunuh dia, mereka akan membunuh Yesus, Dan itu yang membuat murid-murid sedih. Dan itu seringkali yang membuat kita sedih ketika kita lupa bahwa peristiwa gelap itu tidak akan berakhir gelap. Yesus tidak akan berhenti di kayu salib. Yesus tidak akan berhenti terguling di kubur gelap itu. Batu tertutup. Yesus teronggok mati seperti songgok daging yang tak bernyawa.
sebuah mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Peristiwanya kan nggak selesai di situ, saudara. Karena Yesus lanjut berkata, pada hari yang ketiga, Yesus maksudnya, dia sedang berkata dengan kata ganti ketiga, dia sedang menceritakan tentang dirinya sendiri. Ia akan dibangkitkan, Yesus akan bangkit dari kubur. Setelah kematian ada kebangkitan, setelah kematian ada kebangkitan, habis gelap terbit terang, habis gelap terbit terang. Setelah Jumat ada Sabtu, setelah Sabtu ada Minggu, di Minggu pagi Yesus bangkit, haleluya. Haleluya. Ada kebangkitan, saudara. Semua itu ada akhirnya. Semua masalah kita itu ada expired date-nya, saudara-saudara. Anda baca, Anda beli makanan, yang dengan packaging, Anda beli minuman kaleng, Anda beli susu kaleng, Anda lihat di bawah kaleng, Anda lihat di bawah botol ada tulisan production date sekian-sekian, expired date, tanggal kadaluarsa sekian-sekian. Bukan cuma minuman, bukan cuma makanan, bahkan masalahmu, masalahku, bahkan PPKM darurat, bahkan pandemi ini pasti ada expired date-nya. Bapak cuma sedang mengangkat harapan kami. Nah, itu realita kehidupan, saudara-saudara. Orang-orang dunia pun tahu ketika mereka menyanyikan bahwa hidup itu seperti bola yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nggak selalu di bawah, kadang di atas, nggak selalu di atas, kadang di bawah. Untuk segala sesuatunya ada akhirnya. Alkitab berkata, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Tangisan mungkin ada sepanjang malam, tetapi pada pagi hari itu, pada pagi hari kemudian, ketika kita sudah menangis sepanjang malam, ingat, matahari terbit. Matahari terbit, habis gelap terbit terang, dan ada sukacita. Tuhan itu tahu batas kekuatan kita. Tidak mungkin saudara dan saya diizinkan iblis mencobai kita di luar ambang batas kekuatan kita. Sekuat-kuatnya Ayub pun dicobai oleh iblis. Tetap pada batas kekuatan Ayub, Allah berkata, enough, stop iblis. Kamu tidak bisa lanjut. Bahkan kamu tidak bisa mencabut nyawa daripada hambaku Ayub. Ada saatnya Tuhan berkata, cukup, cukup, cukup. Ini anakku yang kukasihi. Ini putra dan putriku. Ini umat tebusanku. Ini warga kerajaanku. Saudara-saudara ingat, murid-murid boleh lupa. Yesus sudah mengatakan bahwa bukan hanya dia ditangkap, dia dibunuh. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Tetapi Anda tidak boleh lupa bahwa Jumat Agung Yesus betul ditangkap, Yesus disiksa, disalib. Sabtu Yesus teronggok kaku, seperti mayat, terbujur kaku. Murid-murid gelap semua, kubur ditutup, semua pengharapan sirna. Tetapi ingat, kita sudah tahu ending dari ceritanya. Yesus bangkit dari kubur. Bahkan kalau Anda baca Alkitab ini sampai di ujung akhir, kita tahu akhir cerita dari semua kejadian, semua peristiwa di kolong langit ini. Ada langit dan bumi yang baru disediakan. Yesus akan datang dalam awan-awan yang permai, memberikan penghakiman buat semua manusia, buat semua orang yang hidup dan yang mati, membinasakan pekerjaan setan untuk selama-lamanya, dan membawa kita pulang ke surga. Kita tahu, when we read the end of this book, we know that it is not a sad story. Kalau kita baca akhir dari cerita ini, kita tahu ini bukan tidak akan berakhir ending tragis seperti mungkin beberapa drama Korea yang saudara tonton ya. Bersama Tuhan selalu happy ending. If it's not happy, it's not the end. Bersama Yesus, kalau belum happy, berarti belum the end, belum selesai. PPKM darurat kah, pandemi kah, ini belum usai. Gini saudara, saya percaya 1000% bahwa mujizat masih terjadi. Sekalipun saya berkali-kali mengkhotbahkan bahwa mujizat bukan tujuan kita. Tetapi mujizat ada. Mujizat adalah kendaraan yang kita bisa pakai untuk memberitakan Injil dan untuk kita hidup menuntaskan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita butuh mujizat setiap hari. Kita butuh providensia Allah. Kita butuh kecukupan ekonomi. Kita butuh kesehatan bagi tubuh. Kita butuh mujizat. Bahkan, saudara, bukan cuma keselamatan kita. Tiap hari Anda bisa tarik nafas. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita disadarkan, nafas itu menjadi begitu penting dan mahal, dan seringkali kita anggap sepele, padahal itu mujizat paling mahal. Kalau Anda harus bayar setiap tarikan oksigen yang Anda tarik, tanyalah kepada mereka yang sudah bayar ratusan juta di rumah sakit. Betapa mahalnya oksigen itu. Allah berikan cuma-cuma setiap hari. Kalau Anda masih coba tarik nafas yuk sama-sama yuk. Yuk keluarga-keluarga di rumah, tarik nafas yuk. Hembuskan. That's miracle.
Itu mujizat. Mari kita buka, kita lompat saudara-saudara ke kejadian setelah Yesus bangkit, saudara-saudara. Ketika murid-murid tadinya sedih, takut, bingung, sama seperti kita ketika PPKM darurat diberlakukan lagi, kita takut, sedih, bingung. Tapi kemudian pada kenyataannya Yesus bangkit. Lukas 24 ayat 7. Lukas 24 ayat 7 berkata begini, saudara-saudara. Yaitu bahwa anak manusia, ini Yesus sudah pernah katakan kepada mereka, dan nats ini mengulangi lagi. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, perhatikan baik. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Murid-murid baru ingat bahwa Yesus sudah pernah bilang, setelah kematian, setelah penyalibannya, setelah kematiannya ada kebangkitan. Murid-murid baru ingat bahwa setelah duka ada suka. Murid-murid baru ingat bahwa setelah gelap, habis gelap terbitlah terang. Murid-murid baru ingat setelah kubur tertutup ada kubur terbuka. Bukan cuma buat Yesus, nanti juga buat saudara-saudara saya dan buat setiap saudara-saudara, setiap keluarga yang kehilangan orang-orang yang Anda kasihi di dalam Tuhan. Ingat, itu bukan perpisahan selamanya. Waktu orang meninggal di dalam Yesus, kita sebut dia rest in peace. Ada yang sekarang bilang rest in love, whatever. Tetapi orang Kristen itu tidak mati binasa, tetapi istirahat, rest in peace. Bukan mati dalam kebingungan, dalam ketakutan, dalam kebinasaan, tetapi dalam damai. Atau ada yang bilang dalam love, dalam cinta Allah. Karena kematian adalah perpisahan sementara. Akan ada reuni besar buat kita semua. Pak, saya belum mau mati. Tenang, Anda tidak akan mati kalau kehendak Allah belum tuntas Anda lakukan dalam hidup ini. Kecuali Anda yang bandel, ya. Saudara-saudara, saya percaya begini. Orang yang hidup menuntaskan kehendak Allah, ada mujizat setiap hari bagi hidupnya. Bukan cuma nafas, tetapi ada kesehatan, ada penyediaan, ada providensia Allah, ada perlindungan, ada kuasa yang menyertai hidupnya. Murid-murid diingatkan bahwa Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit. Dan Alkitab mencatat, maka teringatlah mereka akan His Word, akan perkataan Yesus. Saudara-saudara, murid-murid tidak punya Alkitab seperti kita. Kita bersyukur hari ini, by God's grace, oleh anugerah Allah, setiap janji Allah ada di tangan kita. Buat saya. Alkitab ini adalah harta kita yang paling berharga, yang lebih dari cukup. Sejak saya kecil, saudara-saudara, Anda boleh tanya orang tua saya pergi kemanapun, saya pergi keluar kota, kita pergi liburan kemanapun, ada acara apapun, ada acara yang tidak melibatkan pelayanan, atau bukan acara retret gereja, mau acara sekolah ke acara apakah, keluar kota dimanapun, saya pasti bawa barang ini. Karena zaman itu belum ada smartphone ya, saudara ya. Saya pasti bawa Alkitab, karena saya tidak bisa hidup tanpanya. I cannot live without it. Bahkan saudara, ini ngomong ekstrim, saudara. Anda nggak punya apa-apa. Semua terasa berat, semua terasa susah. Rezeki macet, bahkan makanan, beras mungkin nggak ada, saudaranya. Ini kasarnya, saudara. Saya tidak berharap itu terjadi atas kita. Asal Anda punya firman Tuhan. Asal Anda punya perkataan-perkataan Yesus. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Asal Anda punya perkataan Kristus, asal Anda punya firman Kristus, Anda punya iman. Dan iman itulah yang mengalahkan dunia, kata Alkitab. Iman yang mengalahkan dunia. Iman adalah bukti, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang... Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Asal ada firman Tuhan, saudara. Makanya Alkitab, orang Kristen, saya percaya gini, orang yang kuat hidupnya, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tangguh hidupnya, Alkitabnya itu lusuh, Alkitabnya itu kotor. Kotor bukan karena berdebu, jarang dibaca, kotor bukan karena ditaruh sembarangan, saudara, tapi kotor karena ya lusuh, karena sering dibaca, karena banyak coretannya, saudara, karena dia betul-betul sebelum makan nasi, sebelum makan Indomie, makan roti hidup dari Tuhan dulu. Itu yang membuat para rasul, itu yang membuat para tokoh-tokoh iman, itu yang membuat para hamba-hamba Tuhan sepanjang abad sejarah dan zaman kuat. Karena perkataan Yesus. Ketika perkataan dunia mengecutkan iman kita, melemahkan iman kita. Ketika Anda buka berita, Anda browsing internet, wah, berita mengerikan, menakutkan. Saya mau bilang gini, saudara. Silakan praktekkan. Ada saatnya Anda berkata tidak pada berita.
bukan menafikan fakta. Iman tidak menutup mata pada fakta. Iman tidak menutup mata pada realita, tetapi iman tidak menjadikan fakta sebagai akhir cerita. Waktu dokter vonis, Pak Asaf, Anda kanker, Pak Asaf, Anda akan mati, sekian. Saya memilih untuk membiarkan perkataan Yesus menjadi fakta terakhir yang akan jadi dalam hidup saya. Sekalipun apa yang dokter katakan adalah fakta. Orang Kristen itu bukan orang Kristen itu bukan orang yang illogical, yang tidak logis, yang yang jalannya seperti di awang-awang dan sepertinya tidak berjumpa dengan kenyataan hidup dan fakta berita. Enggak. Tetapi ada saatnya Anda menutup berita. Ketika berita sudah terlalu menakutkan. Karena saya harus jujur ngomong juga, saudara, media itu kadang media zaman sekarang ya, beda dengan media zaman dulu. Media sekarang lebih memilih rating dibandingkan memberitakan apa yang penting. Media sekarang lebih memilih rating dibanding memberitakan apa yang penting. Hanya untuk supaya bikin orang klik, ini clickbait ya. Kasih thumbnail yang mengerikan, kasih judul yang mengerikan, yang geger. Sekalipun itu belum tentu begitu kadang, saudara ya. Setelah Anda baca artikelnya, kadang nggak begitu ya. Yang penting tujuan rating mereka tercapai. Yang penting orang baca, yang penting orang nonton, yang penting orang klik, yang penting orang lihat, yang penting orang subscribe. Nggak peduli apa yang dialami oleh orang yang baca. Varian alfa, beta, terus sampai alfabet Yunani habis. Varian delta terus saja, saudara, nggak ada habisnya. Mereka nggak peduli. Sementara beberapa dokter berkata, jangan begitu juga. Jangan begitu juga. Saudara harus ngerti gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, kenyataan hidup mengatakan bahwa semangat yang patah ketika Anda mendengar berita-berita menakutkan. Karena yang membunuh banyak orang, sekali lagi, bukan serta-merta virus COVID. Yang membunuh orang seringkali adalah hati yang pahit. Karena ini ngomong perkataan firman Yesus sama perkataan fakta dunia. Ketika seseorang menerima vonis kena COVID, itu Anda harus ngerti ya. Itu mengerikannya seperti orang terhujam dengan vonis gini. Sama mengerikannya ketika dokter berkata kepada pasien, "Pak, Anda kena kanker. Pak, Bu, Dek, Om, Tante, Anda kena COVID." Itu langsung itu menghujam batin dan langsung mental drop, langsung hati drop, langsung imun drop. Imun drop. Makanya saya setuju sekali dengan mantan Menteri Kesehatan yang dulu ketika awal pandemi, dan ternyata betul-betul perkataan beliau dibuktikan bahwa tenang, jangan panik, karena kepanikan, ketakutan melemahkan imun. Beberapa pasien, bahkan beberapa dokter Kristen berkata, mengutip firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo up. Bagaimana caranya? Apa? Kalau realita hidup pahit, kalau PPKM darurat berlaku, kalau setiap kali buka berita isinya duka cita. Pertama, pilih apa yang kau dengar. Tidak semua berita mesti kau dengar, tidak semua fakta harus kau terima hari ini. Bukannya kita menutup diri terhadap fakta, tetapi fakta kadang kita harus berkata cukup. Enough, I learned enough. Saya sudah dengar, saya sudah baca, cukup. Selebihnya, ayo baca perkataan Yesus, baca firman Tuhan, ambil Alkitab, mulai renungkan. Kalau Anda tidak punya Alkitab buku, Anda punya Alkitab digital, gratis. Anda bisa download. Kalau Anda bisa nonton YouTube, masa Anda tidak punya kuota untuk download Alkitab? Ayo, buka perkataan Yesus. Maka, kata ayat 8, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ternyata Yesus sudah pernah ngomong, ternyata Yesus sudah pernah sampaikan, ternyata Yesus sudah pernah bilang. Banyak orang tidak kuat menghadapi hidup karena mereka tidak pernah ingat apa perkataan firman, mereka tidak pernah ingat apa janji Tuhan, mereka tidak pernah ingat apa perkataan Yesus. Bukan karena tidak ingat, tapi karena memorinya tidak ada. Kenapa memorinya tidak ada? Karena memorinya tidak pernah diisi. Kenapa tidak pernah diisi? Karena tidak pernah baca firman. Hidup itu sama seperti plastik. Kalau Anda pernah jajan di SD, dulu saya kalau SD suka jajan minuman plastik dulu ya. Ingat ya, minuman es plastik warna-warni yang pakai saat pewarna, bahaya itu, saudara. Apa yang diisikan ke dalam plastik itu, ketika plastik itu dipencet, ditekan, maka itulah yang keluar.
Kalau yang diisi warna kuning, ditekan keluar kuning. Diisi warna ungu, ditekan keluar ungu. Kalau diisi teh botol, ditekan keluar teh botol. Diisi Coca-Cola, ditekan keluar Coca-Cola. Apa yang kau isi ke dalam hidupmu ketika tekanan datang, itulah yang keluar. Orang yang mengisinya dengan dunia, orang yang mengisinya dengan kepahitan, orang yang mengisinya dengan kenajisan, orang yang mengisinya dengan ketakutan. Ketika tekanan hidup menerpa, ketika tekanan hidup menekan, maka itulah yang keluar, maka kepahitan yang keluar, maka keluh kesah yang keluar, maka kutuk yang keluar, maka perkataan negatif yang keluar, maka bitterness yang keluar, maka marah-marah yang keluar, maka kecewa yang keluar. Tetapi orang yang mengisi hidupnya dengan perkataan firman, sekalipun dunia terasa gelap, sekalipun Yesus mungkin mati bagi para murid-murid, sekalipun kubur sudah tertutup, sekalipun sepertinya jalanmu sudah tertutup, sekalipun keadaannya pandemi semakin menekan, tetapi orang yang di dalam hidupnya penuh dengan janji firman Tuhan, penuh dengan perkataan-perkataan Yesus, ketika dia ditekan, yang keluar adalah kebajikan, yang keluar adalah perkataan firman, yang keluar adalah encouragement, bukan cuma buat orang lain, tapi terutama bagi diri sendiri. Yang keluar adalah perkataan-perkataan yang manis, bukan yang pahit. Yang keluar adalah janji Tuhan. Yang keluar adalah respon positif, bukan respon negatif. Yang keluar adalah iman. Kalau Anda mengisi iman, yang keluar iman. Kalau Anda mengisi ketakutan, yang keluar ketakutan. Jangan jadi murid-murid yang ketika semua sudah lewat baru ingat. Karena waktu kejadian, kita akan baca, Alkitab catat, murid-murid lari kocar-kacir. Puji Tuhan, Tuhan itu sabar. Kalau Tuhan sabar sama murid-murid, Tuhan sabar sama rasul-rasul, Tuhan juga sabar sama saudara dan saya. Dan kalau Tuhan sabar sama saudara dan saya, yuk sabar sama sesama. Tidak semua orang punya iman sebesar, atau saya pinjam kata ini, sehebat kita. Kalau ada kanan kiri kita yang lemah imannya, yuk saling kuatin aja. Saling kuatin aja, saling kuatin aja. Sekarang saatnya kita saling muatkan. Be stronger together. We are stronger when we are together. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yuk jadi. Kalau kita belum jadi, saya tulis ini di medsos saya. Kalau kita belum jadi manusia sempurna seperti Yesus, menjadi serupa Kristus, minimal kita belajar jadi manusia dulu. Yuk kuatin satu sama lain. Yuk tolong yang susah, hibur yang lemah, kuatkan yang sudah tidak punya kekuatan. Mereka yang putus asa, kuatin. Up. Ini saatnya kita jadi saluran berkat. Yuk, orang Kristen itu nggak boleh jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh negara dan pemerintah. Pemerintah sudah capek, nakes sudah capek. Ada lihat video, ada nakes-nakes yang ketika pasien makin banyak karena pasien sudah abai dengan prokes, mereka mau mudik seenaknya. Beberapa nakes sudah joget-joget dengan baju hazmat yang dia kenakan belasan atau puluhan jam. Mereka juga stres, mereka juga pengen pulang, mereka juga pengen keluarga, mereka juga capek taruhan nyawa. Yuk, orang Kristen nggak boleh jadi bagian dari problem. Orang Kristen harus jadi bagian dari solusi. Saya tidak menyesali keputusan saya. Sekalipun orang berkatakan, oh Pak Asap kurang iman, Pak Asap penuh ketakutan. Enggak, ini namanya hikmat. Ketika sejak awal saya memilih gereja kita online, tidak buka onsite. Beberapa teman buka gereja onsite. Enggak apa-apa, itu pilihan, it's a choice. Tapi pada faktanya kan tetap tutup lagi, tetap online lagi. Orang mau katakan apapun tentang gereja ini, orang mau katakan apapun tentang keputusan kami tim pengembalaan, tetapi saya bersyukur bahwa hikmat Tuhan dinyatakan dan terbukti benar, saudara. Ujung-ujungnya kita tetap kebaktian online lagi. Ada waktunya. Tunggu Tuhan. Jangan gegabah, tunggu Tuhan. Mungkin hari ini terasa seperti Jumat ketika Yesus disalib. Mungkin hari ini terasa seperti Sabtu ketika gelap-gelap melanda para murid. Tetapi tunggu Tuhan, sebab hari Minggu pagi Yesus bangkit. Hari Minggumu akan datang. Hari Minggumu akan datang. Hari Minggumu akan datang. Ada kebangkitan setelah kematian. Ada terbit terang setelah gelap. Ada sukacita setelah duka cita. Karena Allah tahu menimbang antara duka dengan suka. Saudara-saudara, Anda khususnya yang berada di bawah pengembalaan ini, berkali-kali saya sudah nasihatkan, jaga prokes, tetap ibadah online. Saya dengar ada beberapa yang memilih kebaktian onsite di sana-sini. Well, saya tidak bisa tahan, saudara. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan saudara sekali lagi. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi sandungan.
Baik buat negara, buat pemerintah, buat nakes, apalagi buat tetangga yang melihat. Kedua, kalau Anda tidak sayang nyawamu, minimal sayang keluargamu. Jangan bawa keluarga, jangan bawa anak-anak untuk kebaktian onsite di mana-mana. Yuk, duduk aja di rumah dulu, kebaktian online dulu. Buat kepala keluarga, kalau Anda harus keluar rumah mencari nafkah, minta doa dari keluarga. Minta doa dan keluar rumah, pulang rumah dengan prokes. Saudara harus berhikmat ya. Jangan gegabah, tunggu Tuhan. Jangan takut tetapi tunggu Tuhan. Jangan takut tetapi tunggu Tuhan ya. Sabar, sabar, sabar. Pak, sabar itu capek. Sabar itu lelah, tidak apa-apa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa Abraham percaya? Karena dia punya perkataan firman. Kenapa murid-murid percaya? Karena mereka punya perkataan Yesus. Kenapa kita sekalipun sepertinya tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap percaya? Karena kita punya perkataan Alkitab. Roma 4 ayat 18 mengatakan kepada kita, Abraham yang tua renta, yang kepadanya Allah berjanji, Allah bersabda akan jadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Tapi sampai tua dia belum punya anak. Sekalipun seperti tidak ada dasar untuk berharap, istrinya pun sudah mati pucuk, sudah oma-oma umur kepala 9 lagi. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, menurut yang telah difirmankan, menurut yang telah difirmankan. Kalau Allah sudah berfirman, kalau Yesus sudah bersabda, apapun yang dia perkatakan pasti jadi. Mau orang bilang apa, saya percaya. If God said it, I believe it, that settles it. Kalau Allah sudah berkata, saya percaya, habis perkara. Bahkan kalau saya nggak percaya pun, kalau saudara nggak percaya pun, apa yang dia katakan tetap nyata, kalau saudara. Jadi lebih baik percaya saja sama dia. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, kata Roma 4. Yuk, saudara-saudara yang masih kuat, yang masih tidak setua Abraham, kita jauh lebih mampu daripada Abraham sebetulnya untuk percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap bahwa habis gelap pasti terbit terang. Tapi yang kita harus lakukan adalah nantikan Tuhan, tunggu Tuhan. Alkitab janji orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang lain di kanan kiri boleh capek, boleh lelah, they try everything. Mereka coba dengan impulsif, gegabah, mereka coba ini itu, mereka coba ini itu, dan mereka menjadi kecewa dan lelah dan lemah. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan seumpama burung Raja Wali yang dikuatkan, yang dibaharui kekuatan, yang sayapnya dibaharui, terbang dengan kekuatan sayap Tuhan, bukan dengan kekuatan dan gagah kita, bukan oleh kuat dan gagahku, melainkan oleh roh Tuhan semesta alam. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Mari buka hatimu, bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tunggu Tuhan sampai terbit terang dan harapan itu menjelang. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Kami mau masuk korban tubuh dan darah Yesus dengan penuh kekaguman padamu Tuhan. siapakah aku? Kami yang brengsek, kami yang hina, bisa berkata kami anak-anak-Mu. Jadi biji matamu. Dengan apakah Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Tidak ada ucapan syukur yang lebih menyukakan hati Tuhan. Bukan sekedar pujian penyembahan dengan lidah dan bibir dengan lagu, tetapi hidup sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah, sebagai puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Itu adalah korban yang berarti buat dia. Mari pindahkan roti ke tangan kanan saudara. Kita angkat tinggi lebih dari kepala kita. Mari katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh inilah tubuh Yesus Kristus Yesus Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang digantung di atas kayu salib, yang ditombak
yang ditombak, dicambuk, disiksa dicambuk, disiksa bagi saya, bagi saya, karena saya brengsek. karena saya brengsek. Yesus sengsara Yesus sengsara karena saya berdosa. karena saya berdosa. Yesus menderita Yesus menderita supaya oleh penderitaan Yesus saya oleh penderitaan Yesus saya menang atas maut, saya menang atas maut, menang atas dosa, menang atas dosa, merdeka, merdeka, hidup bagi Allah hidup bagi Allah, dalam kekudusan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kebenaran, dalam berkat Tuhan, dalam berkat. dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Inilah tubuh Kristus. Kita makan sama-sama. Pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita ya. Mari katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. inilah darah Yesus Kristus Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, yang dicurahkan di atas kayu tertumpah di Golgota salib, tertumpah di Golgota bagi saya. bagi saya. Karena dosa saya, Karena dosa saya, Yesus mencucurkan darahnya Yesus mencucurkan darahnya sebagai darah korban sebagai darah korban yang lebih mulia yang lebih mulia dari segala korban binatang, dari segala korban binatang, dari segala kebaktian penyembelihan, dari segala korban, supaya saya yang harusnya menderita sengsara, supaya saya yang harusnya menderita sengsara, supaya saya yang harusnya binasa di neraka, supaya saya yang harusnya binasa di neraka beroleh hidup yang kekal beroleh hidup yang oleh darah Tuhan oleh Yesus. darah Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan setan, Setiap pekerjaan setiap belenggu dosa, setiap belenggu dosa, setiap kutuk-kutuk, setiap kutuk-kutuk, baik kutuk keturunan, baik kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk dosa, segala kutuk mantra-mantra segala kutuk mantra-mantra yang dilemparkan atas hidup kami, yang dilemparkan atas hidup kami, dibatalkan, dibatalkan, dipatahkan, dipatahkan, dihancurkan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan oleh darah Yesus Oleh darah Yesus, kami terikat kami terikat dalam perjanjian berkat, dalam perjanjian baru, dalam perjanjian hidup kekal. dalam perjanjian Dan hidup. oleh darah Yesus Oleh darah kami Yesus, dilayakan, kami dilayakan, kami diampuni, kami kami dikuduskan, kami dikuduskan, kami disembuhkan, kami disembuhkan, kami disempurnakan, kami disempurnakan, dan kami diberkati dan kami dalam diberkati. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Inilah Yesus. darah Yesus. Mari kita minum sama-sama. Inilah darah Kristus Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka tanganmu bersama-sama. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih buat korbanmu. Terima kasih Tuhan buat darahmu. Terima kasih buat setiap hajaran dan didikan, buat setiap penderitaan demi penderitaan yang mengajar kami Tuhan, yang mengerjakan kekudusan dan kebenaran sehingga kami betul-betul menang, bukan hanya atas akibat dosa tapi dari belenggu dosa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Setan tidak punya hak atas kami, dosa tidak punya hak atas kami, dosa tidak punya penjajahan belenggu atas kami. Kami menang, kami menang, kami menang. Kami hidup merdeka untuk mengerjakan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, mari arahkan hatimu ke surga, saudara-saudara. Buka hatimu, angkat wajahmu, buka tanganmu dua-dua, terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang sudah menikmati perjamuan kudus terikat dalam perjanjian berkat, sehingga sebagai hamba Tuhan saya bisa berkata kepada umatmu ini, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan umur panjang kepadamu. Tuhan memberikan penyediaan providensia atas hidupmu, sehingga engkau tidak pernah kekurangan akan segala sesuatu, melainkan berlimpah untuk segala pekerjaan yang baik. Engkau diperlengkapi Tuhan, baik oleh daya maupun oleh dana, oleh kekuatan, oleh sarana, oleh kasih karunia perkenanan Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, grace, favor, and mercy berlimpah-limpah atas hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima, sama-sama katakan amin, 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 amin.